Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang mana atas jasa beliaulah kita semua bisa dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu, yang mana pada kesempatan kali ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang akan membagikan suatu materi, yang mana materi ini yang mungkin insya Allah akan kita temu pada bulan puasa, yang mana jatuh pada tanggal 13 insya Allah minggu depan ya, hari Selasa. Ini tips dari ahlinya ya, sudah tidak asing lagi, Dr. Sony Yusuf Wibisono, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang akan membawakan suatu materi tentang tetap sehat saat puasa Ramadan. Ya, sebelumnya kita berbincang-bincang sedikit dulu dengan Dr. Sony. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin sempat sudah ada jadwal ini dok ya. Insyaallah hari Selasa kita sudah melaksanakan bulan suci Ramadan. Insyaallah ya. Ya, nanti mungkin di sini pemirsa di rumah juga yang ada di studio di sini membutuhkan suatu kiat-kiat dok ya selama bulan suci Ramadan, apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap sehat, tetap energik dalam menghadapi aktivitas sehari-hari, apalagi selama pandemi ini ya dok ya. Mungkin ada kiat-kiat khusus untuk menjaga kesehatan, karena kan selama puasa ini biasanya rentan sekali dehidrasi gitu ya dok ya, kurang gula atau hipoglikemi. Mungkin ada tips-tips yang nanti dokter akan bisa bagikan ke kita semua supaya bulan puasa kita bisa kita jalani dengan baik. Insya Allah. Buat teman-teman sekalian juga di rumah, kita nanti juga akan membuka sesi tanya jawab di akhir materi. Teman-teman sekalian bisa komen langsung di channel YouTube kita ini, atau bisa melalui telepon ke nomor 0853 48389143. Saya ulangi, teman-teman di rumah bisa juga telepon ke 085348389143. Oke. Mungkin selanjutnya kita mulai saja untuk materi kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Sony tentang tetap sehat saat berpuasa Ramadan. Kepada Dr. Sony, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube channel RSUD Dr. Agus Jam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan suatu materi yang berhubungan dengan ibadah puasa Ramadan kita yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Insya Allah minggu depan tanggal 13 April. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar kita bisa selalu sehat, insya Allah bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan tuntas dan berpahala, dan berakhir dengan menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran ayat 183 surat Al-Baqarah. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya puasa kita ini kalau dihubungkan dengan kesehatan adalah tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan. Itu tujuan utamanya, baik itu keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan jasmani rohani, keseimbangan rasio emosi, maupun keseimbangan antara logika dan nafsu. Jadi kalau dalam istilah kedokteran, keseimbangan ini bisa kita artikan sebagai kondisi homeostasis. Jadi homeostasis itu adalah suatu kondisi yang stabil dalam tubuh kita, baik kondisi yang fisiologis maupun reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita, namanya homeostasis. Jadi apabila kondisi homeostasis ini atau keseimbangan itu tercapai, itu maka badan kita akan sehat. Tetapi sebaliknya apabila terjadi gangguan dalam homeostasis kita,
maka badan kita akan menjadi sakit. Ya, jadi itu intinya keseimbangan. Jadi pertanyaannya kan, lo bagaimana puasa kok bisa menyebabkan ketercapainya homeostasis? Nah, sebenarnya kita kembalikan ke dasar pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri, yaitu untuk pengendalian. Ada pengendalian yang utama, yang pertama pengendalian emosi dan hawa nafsu. Kita diajarkan apabila kamu mau marah, maka ingatkanlah saya sedang berpuasa. Kan demikian kan pengendalian hawa nafsunya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ilmu kedokteran, sebenarnya ini kan menjaga keseimbangan antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Jadi ketika saraf simpatis kita tinggi, maka akan terjadi berbagai efek dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa penyakit-penyakit berbahaya yang mematikan seluruh dunia itu berhubungan dengan aktivitas saraf simpatis ini, misalnya hipertensi, serangan jantung, gagal jantung, stroke dan sebagainya. Ini berhubungan dengan ketidakseimbangan antara saraf simpatis dan parasimpatis ini. Jadi alhamdulillah dengan puasa itu bisa kita capai keseimbangan ini. Yang kedua, karena berhubungan dengan puasa itu adalah keseimbangan dengan makan dan minum. Kita dalam Al-Quran sudah diajarkan wakulu wasrobu wala tasrifu, kan? Makan dan minumlah kamu agar tidak berlebihan. Jadi sehingga apabila terjadi kelebihan, tentu aja akan berefek yang buruk bagi badan. Misalnya terlalu berlebihan makan, karbohidratnya tinggi, orang menjadi obesitas, menjadi kegemukan, menjadi gendut, akhirnya akan berefek juga pada terjadinya hipertensi, DM, kolesterol berlebih, dan efek samping yang lainnya. Jadi tidak berlebihan, wakulu wasrobu wala tasrifu. Kemudian apa yang harus makan dan minum? Sebenarnya Al-Quran juga memberikan petunjuk, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibah. Jadi makanlah yang thayyib. Ma razaqnakum, apa-apa semua yang telah aku rezekikan kepada manusia, artinya kita diajarkan untuk makan yang thayyib. Dan dalam ilmu kedokteran, thayyib ini kita artikan sebagai makanan yang kandungan gizinya baik, kemudian unsur gizinya mencukupi, lalu manfaat gizinya juga terbukti kemudian. Dan jangan lupa ini cara mendapatkan makanan tersebut. Nah, Dr. Dovi, pada orang-orang berpuasa, sayangnya homeostasis ini, keseimbangan ini kadang-kadang terjadi gangguan, yaitu terjadi disebutkan tadi dehidrasi atau kurang cairan, kemudian sakit kepala pada orang-orang yang berpuasa. Bisa juga terjadi gula darahnya drop, tiba-tiba keringat dingin, lemes, lalu nyeri ulu hati, sembelit, kram otot, dan anemia. Jadi itu kira-kira hubungan antara puasa dengan kesehatan kalau dihubung-hubung. Demikian dok, ada. Berarti memang tujuan puasa ini selain untuk pengendalian juga untuk mencapai homeostasis ya dok ya? Iya. Oke. Jadi tips-tipsnya apa ini dok? Kita harus seperti apa? Mungkin dari pola makannya ketika sahur atau ketika berbuka, atau mungkin olahraganya itu gimana dok selama bulan suci Ramadan ini dok? Oh iya, ya. Kita berangkat dari problem-problem yang sering muncul, misalnya gangguan-gangguan akibat terjadinya ketidakseimbangan. Yang pertama yang paling sering kita temui adalah kekurangan cairan, dehidrasi ya. Karena begitu kita menahan makan dan minum, kadang-kadang orang yang berlebihan tidak minum misalnya, lebih suka buka puasa merokok dulu yang tidak manfaat daripada minum dulu, kan kita ketemui. Sehingga tidak ada cairan tubuh yang masuk, artinya cairan tubuh yang masuk menjadi kurang dan menjadi bahan jadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu problem. Jadi kalau apa yang kita lakukan, mestinya minum dan makan buah-buahan antara buka puasa dan sahur yang banyak. Kemudian konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air, bisa juga semangka, tomat, kemudian timun, anggur juga boleh diperbanyak. Hindari makanan yang asin dan pedas karena ini akan merangsang rasa haus dan akan mengganggu keseimbangan cairan, karena haus terus tapi kok nggak dipenuhi, nanti akan diambil dari cairan yang ada dalam tubuh. Hindari makanan yang bergoreng dan berlemak, terutama pada saat makan sahur. Hindari minuman yang mengandung kafein, misalnya kopi, teh, dan sebagainya. Karena mengapa? Karena kafein itu akan merangsang untuk diuresis, akan pipis terus sehingga badan akan kekurangan cairan, apalagi kalau intake cairannya menjadi kurang. Hindari merokok, lalu hindari terpapar sinar matahari secara langsung, secara lama, misalnya para
kita pergi ke kebun atau kalau bisa dihindari tidak seperti biasanya, karena terpapar sinar langsung matahari akan menyebabkan berkeringat, akan menyebabkan dehidrasi juga lewat keluarnya banyak keringat. Kemudian dianjurkan olahraga saat tidak puasa atau menjelang berbuka puasa. Dan ini tips bagi olahragawan yang sering melakukan olahraga saat biasanya. Pada waktu berpuasa dia dianjurkan untuk olahraga mendekati buka puasa. Artinya sudah misalnya satu jam sebelum buka puasa jadi olahraga sebentar, atau segera setelah sahur, makan sahur, jadi 1 jam sebelum makan sahur. Durasinya sekitar 20-30 menit. Jadi sesuai standar kalau kita olahraga rutin selama 1 minggu adalah 150 menit. Berarti kalau seminggu 5 kali berarti paling tidak dilaksanakan antara 30 menit. Jadi itu jenisnya ringan saja, nggak usah yang berat-berat, tidak usah olahraga yang banyak mengeluarkan keringat. Berapa banyak minum? Dianjurkan 8 gelas, kira-kira 2 gelas buka puasa, yaitu saat buka puasa dan setelah makan buka puasa. Kemudian yang 4 gelas itu sebelum makan malam 2 gelas, terus sehabis makan 1 gelas, kan menjelang tidur 1 gelas, jadi 4 gelas, dan nantinya pada saat sahur sekitar 2 gelas, jadi total 8 gelas. Itu kalau hitungan sehat, orang sehat. Tentu saja kalau orang-orang sudah sakit, sudah lemah jantung, sudah gagal ginjal, kita harus perhitungkan lagi tentang kebutuhan cairan. Itu dulu. Oke. Oh iya, ini juga dok. Kan biasanya pada orang-orang ini kan setelah puasa, setelah sahur itu kan biasanya tidur tuh dok, tidur lagi. Jadi setelah sahur itu apakah sebaiknya kita tuh nggak usah tidur, atau kalau tidur itu bisa berefek juga dengan kesehatan kita selama puasa dok? Oh iya, yang perlu saya sampaikan sebagai muslim, sebenarnya puasa bukan hambatan kita untuk beraktivitas, artinya beraktivitas seperti sehari-hari. Kemudian setelah dianjurkan pun dalam ajaran agama kita juga nggak dianjurkan sebenarnya, kan lebih bagus setelah sahur subuh kita nunggu beberapa saat, kemudian melakukan sholat duha, selanjutnya melakukan aktivitas, sebenarnya seperti itu. Jadi berdasarkan pelajaran agama di kita pun tidak benarkan sebenarnya kita sahur kemudian tidur. Dari kesehatan pun juga tidak efektif, karena justru akan setelah makan tidak melakukan aktivitas juga akan ditimbun berlebihan dalam tubuh kita yang tidak memberikan keuntungan bagi kesehatan kita. Jadi tetap aja berolahraga atau aktivitas sehari-hari sebagai, artinya puasa ini bukan halangan buat kita untuk melakukan aktivitas. Jadi tidak usah memanjakan diri dengan dalih berpuasa. Jadi nggak ada alasan ya dok, karena lemas jadi nggak mau banyak aktivitas, mau di ini saja. Sebenarnya juga seperti ini ya dok, mendukung program pemerintah di rumah saja, tapi bukan berarti tidak aktivitas itu ya. Oke, ya ini lagi dok, kan biasanya juga pada kita gangguan lambung ya dok ya, atau orang bilang sakit mah, itu katanya, aduh saya nggak bisa sakit mah, nggak bisa telat makan, jadi kalau siang harus makan. Itu ada tips nggak sih dok sebenarnya pada penderita gangguan lambung selama bulan suci Ramadan ini seperti apa dok? Iya, mengapa bisa terjadi mah? Sebenarnya karena pola makanan yang pertama tidak tepat, yang kemudian pola makan yang berubah. Pola makan berubah tidak disiasati dengan benar. Jadi ada beberapa tips ini yang bisa diberikan, misalnya hindari makanan yang pedas atau berlemak, misalnya saat makan sahur. Mengapa demikian? Karena ternyata makan-makan yang berlemak atau gorengan itu akan memperlambat pengosongan lambung. Jadi lambungnya justru akan mengembang, sehingga proses yang terjadi di situ akan terus-menerus, produksi asam terus-menerus hingga sampai siang nanti justru akan mengganggu kondisi perut kita. Kemudian hindari minum yang bersoda, sama saja ini akan membuat kembung. Hindari makanan dengan porsi yang banyak dalam sekali waktu. Biasanya ini pada awal-awal puasa untuk orang-orang yang belum paham, misal biar tidak lapar makan sebanyak-banyaknya kan, biar kenyang, awet kenyangnya, biar itu justru tidak menguntungkan karena melambat pengosongan lambung. Kalau bisa minum susu atau disiasati dengan minum antasida misalnya pada saat makan sahur. Yang penting lagi hindari minum-minum obat yang merangsang lambung.
biasanya obat-obat rematik, obat-obat penghilang rasa sakit itu kalau dicoba dihindari, insya Allah nanti akan serangan emahnya juga akan terganggu. Ya tidak terganggu, maaf. Iya. Berarti nggak ada alasan ya dok ya kalau misalnya kekhawatiran kalau puasa jadi sering sakit lambungnya itu jadi nggak berpuasa itu sebenarnya ada tipsnya itu ya dok, iya. Untuk menghindari itu. Oh, jangan lupa Dr. Dovi, justru dengan berpuasa ternyata banyak orang yang emahnya sembuh. Karena tadi sudah saya sebutkan dengan berpuasa itu ada pengendalian emosi, pengendalian itu. Jadi akhirnya pengendalian emosi sendiri ternyata menguntungkan dari produksi asam lambung sehingga asamnya kemudian pengosongan lambungnya menjadi baik. Jadi puasa sebenarnya malah orang-orang yang kecuali orang-orang yang sudah berat sampai muntah darah, begitu tentu tidak dibenarkan untuk berpuasa. Nah, jadi kalau ada pasien yang misalnya ada gangguan penyakit kronis ya dok, ya, seperti gangguan jantung, gangguan ginjal, itu untuk puasanya harap konsultasikan dulu ke dokternya seperti itu mungkin ya dok. Iya, iya benar. Mungkin ada batasan-batasan atau mungkin apakah nanti juga ada uzur gitu ya dok ya, jadi nggak bisa berpuasa setelah dari anjuran dokter. Iya. Jadi memang tidak semua kondisi dibenarkan berpuasa. Memang ada saat disebutkan adanya uzur. Misalnya orang hipertensi yang belum terkontrol pun tidak dianjurkan berpuasa. Mengapa? Pada orang-orang ini harus konsumsi obat-obatan secara teratur. Orang kencing manis dengan dosis dengan gula darah yang terlalu tinggi harus memakai insulin yang berulang-ulang dosis tinggi pun tidak dianjurkan untuk berpuasa, misalnya seperti itu. Jadi memang kondisi tertentu ada uzur. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Ini pertanyaan pertama nih dok, cukup bagus pertanyaannya. Dari nomor 08225772 sekian pertanyaannya. Dok, puasa di saat hamil 5 bulan, apakah tidak apa-apa untuk perkembangan ibu dan janin, apalagi ditambah suka kesemutan dan kram otot kaki? Mungkin dok bisa dijawab dok, dibantu. Terima kasih. Yang jelas berpuasa secara kesehatan tidak dibenarkan. Pada saat hamil tidak boleh berpuasa, satu pada keadaan hipertensi yang belum terkontrol, yang kedua menderita kencing manis, terutama kencing manis yang tidak terkontrol, kemudian ada gangguan atau problem lain misalnya gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal, kemudian pasien yang terlalu masih muntah-muntah, masih ngidam ya, itu hal-hal yang sebaiknya dihindari untuk berpuasa. Tapi bagaimana kalau berpuasa? Kalau tidak ada masalah silakan berpuasa. Dianjurkan makanan yang proteinnya tinggi, kemudian makan yang karbohidrat kompleks, artinya karbohidrat yang lama diserapnya, lama diolahnya sehingga penyerapan lama dan ibu tahan lapar gitu. Menjaga tetap bervitamin karena walaupun berpuasa makan yang bergizi, karena untuk asupan bayinya, bagi perkembangan bayinya, apalagi dalam umur kehamilan 5 bulan ya, kalikan 4 kalikan 20 minggu, itu saat lagi ada pertumbuhan, penutupan, penyempurnaan pertumbuhan. Jadi harus makanan yang bergizi tetap diperhatikan. Apakah boleh? Boleh saja, tapi kalau tidak kuat ya tidak usah puasa, karena memang ajaran kita juga membolehkan tidak berpuasa saat hamil kan, demikian. Itu saya. Terima kasih dok. Terus ini ada pertanyaan juga dok, yang kedua berkaitan juga dengan pertanyaan pertama dok, dari nomor 08125786 sekian. Pertanyaannya tadi yang mungkin tidak sempat disinggung ya dok ya, berapa gelas dok minum pada wanita hamil dalam menghindari dehidrasi, dan jelaskan buka puasa dan sahurnya itu dok berapa gelas. Mungkin apakah ada perbedaan gitu ya dok ya antara yang tidak hamil maupun pada ibu hamil tentang konsumsi air minumnya, mungkin seperti itu. Iya. Prinsipnya dalam tubuh kita kan air masuk sama dengan air yang keluar, sehingga berapapun masuk harus seimbang dengan yang keluar. Selama itu tidak ada gangguan dalam keseimbangan antara yang cairan masuk dan yang keluar, tidak ada bedanya sebenarnya dalam konsumsi air. Tadi saya sebutkan sekitar 8 gelas, 2 gelas buka puasa, ya, terus 4 gelas malam, terus 2 gelas nanti pada saat sahur. Sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali, kecuali barangkali pada ibu karena ada gangguan, bukan gangguan karena perutnya membesar, kemudian ada desaan lambung, mungkin frekuensinya saja yang dibedakan. Sering minum, tidak langsung 4 gelas gitu, tapi dibagi-bagi, dipecah-pecah sedikit-sedikit, tapi sering begitu. Mungkin begitu. Ya, cukup
menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Terus ini dok, ada satu lagi dok dari 08529349 sekian. Ya tadi juga ini pertanyaannya sudah sempat kita bahas ya dok ya, yang untuk pada pasien dengan gangguan lambung atau sakit mah. Ini untuk buka puasa dan sahurnya makannya seperti apa ya dok ya. Terus ada yang suka, apalagi yang suka minum kopi dan merokok itu yang tadi seperti bahas dok. Ya pertama saya rokok dulu ya. Iya. Sebenarnya harusnya tidak boleh dilancarkan pada orang yang berpuasa, karena menurut paham yang saya ketahui merokok itu haram, jadi mestinya tidak perlu dibahas. Tapi itu. Yang kedua kopi. Kalau sudah nyetet kopi artinya sudah pecandu kopi. Itu sebaiknya minum kopinya saat berbuka puasa, saat sahur, makan sahur. Kopinya karena apa? Karena orang yang sudah kecanduan kopi itu begitu tidak minum kopi pada siang harinya akan terjadi penurunan kadar kafein dalam tubuh karena sudah ketergantungan. Justru akan membuat permasalahan nanti. Siangnya menjadi pusing, menjadi gangguan ngambang, pokoknya tidak nyaman dalam tubuhnya, justru akan menghalangi berpuasanya. Jadi silahkan minum kopinya pada saat makan sahur, kopi yang kental silahkan makan yang. Kemudian apa itu? Oh, bagaimana makan minumnya? Sebaiknya dihindari memang makan makanan yang terlalu berlemak, kemudian makanan yang karbohidrat yang sederhana. Misalnya terlalu minum manis juga nggak dibenarkan. Karena apa? Karena begitu minum manis, begitu itu langsung diserap, justru akan mempercepat penurunan kadar gula darah. Karena apa? Begitu masuk gula darahnya oleh tubuh cepat-cepat diproduksi namanya insulin untuk menurunkan cepat-cepat gula darahnya. Justru nanti bisa drop, hati-hati, bisa cepat lapar. Kemudian yang tadi kalau makanan berlemak, goreng-goreng sebenarnya dihindari karena akan memperlambat pengosongan lambung, justru akan membuat problem lambung nanti pada saat berpuasa. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok, pertanyaan dari saya dok ya. Kan kita juga disunahkan ya dok ya, selama bulan suci Ramadan, selama puasa berbukanya itu dengan kurma. Ya, itu gimana sih dok sebenarnya hubungan kurma itu dengan kesehatan kita dok, apalagi ada sunnahnya itu berbukanya itu dengan kurma. Ya. Oh iya. Alhamdulillah nih sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu memberikan manfaat buat kita semua. Kurma setelah dipelajari, setelah diteliti ilmu gizinya, ternyata kurma ini mengandung kaya mineral. Yang pertama, yang kedua mengandung banyak serat yang menguntungkan buat tubuh kita, dan juga mengandung protein. Ternyata juga mengandung zat besi, kalsium, terus magnesium, ada fluor, ada zinc. Jadi lengkap dalam kandungan kurma kita. Dan mengandung kadar gula, dan kadar gulanya biasa penyerapannya dalam waktu yang lama. Makanya orang yang makan kurma biasanya tahan lama laparnya. Selain itu juga konsumsi besi, konsumsi mineralnya juga tercukupi. Jadi silakan kalau misalnya mau buka puasa dengan kurma 3 biji atau 5 biji yang ganjil-ganjil sesuai dengan sunnah kita itu kan. Jadi memang bermanfaat dalam tubuh karena banyak kandungan yang ada di dalam kurma itu. Tidak. Berarti memang antara sunnah dengan ilmu kedokteran sangat sudah terbukti ya dok ya. Yeah. Jadi apa yang sudah diajarkan di agama Islam itu memang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Okay. Mungkin ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Okay. Mungkin ini masih ya durasi kita ya. Ya oke. Jadi mungkin kita lanjut ya dok ya, bincang-bincang sambil menunggu pertanyaan. Ini dok. Jadi kalau selama bulan suci Ramadan, selama puasa ya dok ya kan biasanya tidur siang itu rata-rata pada memang butuh nih dok, karena merasa capek, mudah lelah. Itu sebenarnya tidur yang optimal itu pada siang hari itu berapa sih dok? Berapa jam mungkin gitu dok? Iya. Sebenarnya tidak tergantung dari waktu dokter. Yang penting tidur kita itu adalah tidur nyenyak. Itu kuncinya itu ya. Walaupun tidurnya lama misalnya 5 jam, 6 jam, 7 jam, tapi selalu terbangun juga tidak baik buat kesehatan. Tapi dalam tidur nyenyak sekejap itu aja, itu kalau bisa nyenyak itu bermanfaat untuk tubuh kita. Memang berpuasa kadang-kadang mengganggu problem kita, mengganggu tidur kita. Malah justru ada
Yang berpuasa karena males dia tidur terus karena katanya sunnah daripada ya kan, daripada ngomongan orang mendingan tidur, padahal daripada ngomongan orang mendingan ngaji. Begitu kan, yang kebalik kan ngomong tidur bener. Daripada ngomong mendingan ngaji. Tapi ada beberapa orang teman saudara-saudara kita justru kalau berpuasa akan mengganggu gangguan tidur. Kenapa? Jadi karena makan minumnya terlalu berlebihan. Jadi tinggi kalori, tinggi protein, sehingga laju metabolisme dalam tubuh kita itu tinggi. Karena pengen mengolah makan dan minum. Akibatnya badan menjadi hangat, jadi panas karena proses metabolisme yang tinggi. Ini menyebabkan gangguan tidur. Oleh karena itu tipsnya adalah agar kita memperbaiki kualitas tidur kita, ya hindari makan berlebihan sebelum tidur. Jadi apa adanya. Kita memang tadi konsepnya wakulu wasrobu wala tasrifu tadi memang makan minumnya dan tidak berlebihan ya. Kemudian wudhu sebelum tidur, ini juga diajarkan dalam agama kita agar kita menurunkan suhu kita dari kehangatan menjadi rasa sejuk dalam tubuh kita. Juga berjemur pada pagi hari ternyata bermanfaat. Kalau selain vitamin D, selain menghambat COVID ya. Ternyata juga memperbaiki irama tidur kita dengan berjemur pada pagi hari. Kemudian kondisikan pada saat tidur kondisi cahayanya juga yang tidak usah terang-terang, kalau bisa digelapkan. Kita juga diajarkan Rasulullah kalau tidur gelap aja, nggak usah terang terlalu berang. Sekali pemborosan juga ternyata bermanfaat bagi kesehatan kita. Kemudian tempat tidur dirapikan, dibersihkan akan memberikan kenyamanan. Jadi begitu. Sebaiknya tidur tidak siang hari boleh aja, kapan lamanya asal nyenyak saja. Asal nyenyak sudah cukup, tidak usah berlama-lama. Oke, berarti yang penting kualitas tidur. Kualitas tidur, iya. Bukan dari jumlah waktu tidurnya. Oke, terima kasih dok. Ini ada satu dok pertanyaan, mungkin ini dari pasien dengan gangguan ginjal ini dok, yang rutin HD ini. Dari nomor 0852113444 sekian. Pertanyaannya dok, untuk pasien yang cuci darah, apakah bisa berpuasa dan bagaimana cara mengatur buka dan sahurnya dok? Iya, terima kasih. Pada pasien yang cuci darah memang agak sedikit unik ini ya, gini maksud saya. Jadi pada saat cuci darah sebaiknya tidak berpuasa. Mengapa demikian? Karena satu, pada saat cuci darah itu ada unsur makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya karena ada pertukaran kan, yang racunnya dibuang dimasukkan lagi menjadi cairan yang bersih, jadi gitu. Yang kedua, ada unsur risiko orang cuci darah. Risiko orang cuci darah salah satunya adalah kekurangan cairan. Misalnya nyedotnya terlalu banyak, atau bisa juga terjadi gangguan saraf. Misalnya tiba-tiba bingung, muntah-muntah, tentu saja tidak menguntungkan bagi orang-orang yang menjalani cuci darah. Maka tidak dianjurkan untuk puasa pada cuci darah. Kemudian menurut MUI-nya orang di Arab Saudi sana memang cuci darah boleh melakukan, orang-orang cuci darah boleh melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak pada saat melakukan cuci darah. Bagaimana makannya? Orang yang gagal ginjal kan problemnya air, elektrolit, dan faktor nutrisi. Artinya kalau buka puasa jangan balas dendam. Artinya ada penelitian justru pada cuci darah yang mulai puasa itu berat badannya pada naik gitu. Kenapa? Dihitung itu balas dendam. Harusnya orang cuci darah itu kan minumnya pun tetap diatur. Tapi begitu buka puasa, minumnya banyak, makan kolak, makan jorong, macam-macam dimasukkan semua. Jadi berat badannya meningkat, tapi airnya meningkat. Nah, sini makna yang kita pakai adalah tetap makan dan minum seperti tidak menjalani puasa. Jadi makan minum yang biasa, mengatur jumlah air, mengatur jumlah gizinya, proteinnya diatur, karbohidratnya diatur. Namun demikian, saat menjalani cuci darah sebaiknya tidak menjalankan ibadah puasa. Ya. Cukup jelas sekali ya dok ya. Berarti memang yang pasien dengan gangguan ginjal, terutama saat menjalani hemodialisa atau cuci darah, sebaiknya tidak berpuasa dulu. Baik itu bisa diganti di hari yang lain di luar bulan suci Ramadan, atau dengan kalau memang tidak mampu ya dengan bayar fidyah. Mungkin seperti itu. Terus ini dok, ada lagi dok pertanyaan dok dari 08134567 sekian. Dok, apakah boleh suntik insulin selama bulan puasa dok untuk pengobatan diabetes? Iya, pada penderita DM dulu sebenarnya. Pada DM dulu boleh melakukan puasa ya. Hanya pada DM tertentu yang tidak dianjurkan melakukan puasa, terutama pada DM
yang sudah memakai insulin dengan dosis yang tinggi. Ada yang bilang lebih dari 50, ada yang bilang lebih 30 atau multiple dosis, misalnya dosis insulin biasanya pagi, siang, malam, kemudian atau terus malam lagi suntik, ada 4 kali suntik. Biasanya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Terus yang kedua, orang DM yang gula darahnya sulit dikontrol, itu juga tidak dianjurkan, karena justru orang-orang yang gula darahnya tidak dikontrol ini kalau melakukan berpuasa justru akan menimbulkan efek metabolik, tidak menguntungkan bagi tubuhnya. Tapi seandainya gulanya terkontrol, misalnya hanya dengan insulin yang 2 kali sehari, dosisnya sebaliknya dibalik, yang pagi, yang sahur lebih rendah daripada yang makan berbuka puasa, karena makan berpuasa kan lebih banyak makannya, kemudian ada aktivitas, itu dosisnya diberikan yang lebih tinggi. Kalau minum obat pun demikian, misalnya paginya biasanya 2, sekarang sahurnya tidak minum, tapi pada buka puasanya minum obatnya 2, jadi dibalik, seolah-olah paginya menjadi buka puasa itu. Ya. Oke, berarti yang menggunakan insulin tetap boleh berpuasa, tapi mungkin bagi pemirsa yang di rumah yang mungkin ada mengalami diabetes dengan insulin, bisa konsultasi dulu dengan dokter spesialisnya di dalam. Seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, ini mungkin satu lagi dok, pertanyaan dok dari 0813453252 sekian. Ini pada penderita anemia dok, ini saya penderita anemia, bolehkah saya puasa dan bagaimana tipsnya dok untuk buka dan sahurnya? Prinsipnya mengapa kok anemia kan gitu loh ya, karena anemia itu kan pembuatan sel darah merah, ada bahan baku yang untuk membuat sel darah merah. Nah, mengapa kok anemia? Mungkin bahan bakunya yang kurang, atau mungkin kerusakan atau kehilangan. Anggap saja kalau dihubungkan dengan puasa, ini biasanya karena asupan makanan kan berkurang kan, karena berpuasa ini mumpung biar tidak gemuk, tidak makan banyak-banyak, minumnya dibatasi, akhirnya akan jadi resiko anemia. Cara mudah untuk orang anemia, makan kurma yang banyak. Jadi maka tadi itu saya sebutkan, karena kurma, brokoli, daging merah dan ikan itu kan mengandung zat besi yang tinggi, juga memperbaiki kondisi anemia. Kemudian jeruk, buah-buahan, jeruk, tomat itu membantu absorpsi. Jadi ketika makan yang mengandung zat besi itu akan dibantu dipercepat penyerapan zat besinya. Juga kemudian hindari minum kopi dan teh saat makan atau sudah makan, karena apa? Menghambat penyerapan. Jadi kalau kita makan kemudian kita minum es teh itu sebenarnya tidak menguntungkan untuk orang-orang yang anemia kurang besi, karena apa? Penyerapannya menjadi terganggu. Jadi demikian. Iya, berarti yang untuk penderita anemia intinya diperbaiki dari pola makannya, jenis makanannya, terutama dari makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Mungkin seperti itu ya dok ya. Yeah. Iya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita stopkan dulu sampai di sini. Terima kasih dokter Syukrot Katsiron atas kesempatannya pada pagi hari ini, yang mana sangat bermanfaat sekali kiat-kiat tips selama bulan suci Ramadan untuk kita menjaga kesehatan kita, baik itu dari pola makan, aktivitas dan lain-lain. Intinya dalam berpuasa itu tidak ada halangan bagi kita untuk tetap menjalankan aktivitas. Yang penting tetap jaga dari istirahat, dari pola makan, dengan emosi, karena sebenarnya puasa itu bermanfaat bagi kesehatan kita, yang mana tujuan akhirnya adalah supaya kita mencapai ketakwaan. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kata yang salah, sumbernya itu dari saya pribadi, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.